Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good day, everyone. Welcome back to English course class. Still with me, Shamsar Obe. Today we are going to talk about new topic. Hari ini kita akan membahas satu topik baru lagi. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang asking and giving answers about food. Bertanya dan memberikan jawaban mengenai makanan. Nah, dalam mengajukan pertanyaan, kita sering mendengar atau sudah sangat familiar dengan istilah 5W tambah 1H. 5W itu apa saja kah? Yang pertama adalah what, who, why, where, when, dan how. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mereka satu persatu. Jadi, silakan ditonton untuk penjelasan selanjutnya. What? What bermakna apa? Digunakan untuk menanyakan sebuah informasi yang spesifik. Kamu bisa menggunakan what dalam kalimat tanya. Tetapi tidak hanya informasi, kalimat tanya menggunakan what biasanya juga digunakan untuk menanyakan opini seseorang. Nah, kalimat yang paling sering kita dengar mengenai what adalah contohnya seperti ini. What do you think about the pizza? Apa pendapat kamu tentang pizzanya? Jadi ketika saya menggunakan kalimat tanya ini, saya ingin menggali informasi dan menanyakan opini kepada lawan bicara saya, apa sebenarnya pendapatnya mengenai objeknya, dan objeknya di sini adalah pizza. Oke, jelas ya. Lanjut. Who. Who artinya siapa? Digunakan untuk menanyakan seseorang atau bertanya tentang seseorang atau subjek dalam pembicaraan. Nah, who merujuk kepada orang. Ingat, orang berarti bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa siapa saja. Bisa tergantung lagi apa yang ditanyakan di situ. Coba kita lihat contohnya. Who is that young man eating over there? Siapa pemuda yang sedang makan di sebelah sana? Nah, who ini dia berarti mencari tahu pemuda siapa tuh yang sedang makan di sebelah sana. Apakah si A, si B, atau si C? Dia ingin menanyakan orangnya yang sedang makan di sebelah sana. Siapa dia? Seperti itu. Itu gunanya untuk pertanyaan yang menggunakan kata tanya who. Lanjut lagi. Why? Why artinya mengapa? Digunakan untuk mendapatkan penjelasan atau alasan atas suatu hal. Nah, why berarti ketika kita menggunakan kalimat tanya ini, kita ingin mencari alasan, kita ingin mencari suatu penjelasan kepada lawan bicara kita. Contohnya, coba kita lihat kalimat di bawah ini. Why does she eat junk food? Mengapa dia makan makanan cepat saji? Nah, kita ingin tahu apa sih alasannya, kenapa dia mau makan makanan cepat saji. Alasannya apa? Alasannya apakah dia suka, apakah dia ingin makan karena dia ingin merasakan junk food seperti apa. Intinya kita menanyakan alasannya atau penjelasan mengapa dia ingin makan junk food seperti itu. Lanjut lagi. Where? Where artinya di mana? Digunakan untuk menanyakan sebuah tempat. Ingat, where merujuk pada suatu tempat. Nah, coba kita lihat contoh kalimatnya. Where do you buy that coffee? Di manakah kamu membeli kopi itu? Nah, kata kuncinya adalah di mana membeli kopi. Berarti di mana ini merujuk kepada suatu tempat. Di mana tempat? Berarti dia bisa di warung, bisa dia di coffee shop, bisa di supermarket, terserah di mana tergantung lawan bicaranya. Dia merujuk tempatnya di mana, seperti itu. Jadi intinya where di sini merujuk tempat atau lokasi. Lanjut, when. When atau kapan. Biasanya digunakan untuk merujuk pada suatu waktu atau suatu kejadian. When merujuk suatu waktu atau suatu kejadian. Waktu ditandai dengan detik, menit, jam,
hari, bulan, tahun. Coba kita lihat contoh kalimatnya. When do they eat their meatball? Kapankah mereka makan bakso mereka? Di sini kalimat tanyanya menggunakan when. Berarti dia ingin tahu kapan dia makan bakso. Misal dia ingin mencari tahu apakah hari ini, besok, 2 hari yang akan datang, ataukah kemarin, jam berapa, pukul berapa, detik apa. Intinya, ketika kita menggunakan kata tanya when, dia merujuk kepada waktu. Waktu ditandai dengan yang seperti saya bilang tadi, detik, menit, dan jam, atau hari, atau bulan, atau tahun, seperti itu. Nah, sekarang how. How bermakna bagaimana. Biasanya digunakan untuk mendapat penjelasan bagaimana sesuatu dapat terjadi. Atau bisa juga how ini menjelaskan tentang suatu cara atau proses. Atau penjelasan juga boleh. Contohnya, how does he know the location of that warung angkringan? Bagaimana dia tahu lokasi dari warung angkringan itu? Nah, dia ingin tahu, si penanya ingin tahu, bagaimana sih dia bisa tahu lokasinya warung angkringan itu? Nah, kalau pertanyaan bagaimana bisa dijawab dengan misalkan bagaimana caranya dia tahu? Bisa bisa dengan menggunakan Google Maps, ataukah dari info temannya, ataukah dia membaca dari sosial media. Intinya dia ingin mendapatkan penjelasan bagaimana sesuatu dapat terjadi. Ingat, itu adalah fungsi dari kata tanya how. Kita lanjut lagi. Nah, kita kan sudah lihat tadi bagaimana contoh-contoh kalimat untuk setiap kalimat tanya. Sekarang saya ingin memberitahukan tentang pola membentuk kalimat tanya. Ini contoh kalimat yang kita sudah gunakan tadi. Pertama, what do you think about the pizza? Where do you buy that coffee? Why does he cook a salty food? How does he find that warung nasi? Nah, coba kita lihat 4 kalimat ini. Ada yang menggunakan do, ada yang menggunakan does. Kalau kita lihat polanya di sini, pola yang pertama adalah kalimat diawali dengan kata 5W tambah 1H. Ini awalnya. Kemudian diikuti oleh do atau does. Kemudian semua diikuti oleh subjek atau pelaku. You, we, she, he. Kemudian diikuti lagi oleh verbnya. Verbnya apa? Think, buy, cook, find. Kemudian objeknya. Objeknya ini pizza, coffee, salty food, warung nasi. Ketika teman-teman ingin membuat pertanyaan, tulislah kalimatnya dengan menggunakan pola kalimat tanya seperti ini. Diawali dengan 5W tambah 1H, diikuti sama do atau does, kemudian subjeknya I, you, we, they, she, he, it, kemudian verb, kemudian objek. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, kapankah menggunakan does dan kapankah menggunakan do? Coba kita lihat di sini. Do digunakan ketika subjeknya you dan we. Does digunakan ketika subjeknya she sama he. Nah, ini dia jawabannya. Ketika teman-teman ingin bertanya kalimat tanya kepada subjeknya ini, Ayu Dewi. Ingat saja, Ayu Dewi. Menggunakan do. Do, nanti di sini do. Sementara ketika subjeknya she, he, it, menggunakan does. Menggunakan kata bantu do dan does. Kembali lagi subjeknya apa. Ingat, kalau do Ayu Dewi, kalau does Siti. Nah, sampai di sini semoga paham ya, lanjut lagi. Nah, pada materi asking for help, kita sudah pelajari modals. Nah, modals selain dia fungsinya adalah sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu, modals juga bisa berfungsi untuk ketika kita ingin melakukan suatu permintaan atau bertanya dengan cara yang polite.
Nah, kemarin kan saya sudah jelaskan, ada modals yang less polite, ada yang more polite. Nah, kalau less dia can, will. Kalau yang more polite bisa menggunakan would atau could. Nah, ini adalah kalimat yang biasa digunakan ketika kita ingin meminta bantuan atau kita ingin melakukan pemesanan makanan. Misalkan kalimatnya seperti ini. Could you like to order? Would you give me the menu, please? Will you show me the price, please? Can you add some salt, please? Nah, nih, lihat kata yang paling depan. Could, would, will, can. Semua adalah modal ketika kita ingin mengajukan permintaan atau kita ingin bertanya dengan cara yang polite, menggunakan modals. Lanjut lagi. Nah, ini adalah 16 phrases yang sering kita dengar atau biasa kita gunakan ketika kita mau memesan makanan. Misal, do you have any snacks? Kemudian, do you have any sandwiches? Do you serve food? Terus masih banyak yang bisa digunakan, tinggal disesuaikan dengan apa yang teman-teman ingin katakan ketika ingin mengorder makanan atau memesan makanan. Nah, bagaimana cara ketika kita ingin mengorder makanan atau memesan makanan di restoran? Nah, ini adalah conversation about arriving at restaurant and ordering food. Ini contoh kasusnya ketika kita berada dalam sebuah restoran. Kita menjadi Jason misal, Jason dan waitress di sini, pelayan dan Jason. Waitress biasa mereka adalah orang yang pertama bertanya kepada kita, mau memesan makanan apa? Seperti itu. Coba kita mulai dari awal ya. Waitress, good evening sir. Welcome to Stanley House. Can I help you? Kemudian Jason menjawab, can we have a table for two please? Waitress, please come this way please. Nah, lihat waitress dan John. Yang pertama ketika perannya adalah waitress atau pelayan, dia menyambut dulu tamunya. Selamat datang di Stanley House. Can I help you? Bisa saya bantu, Pak? Seperti itu. Kemudian Jason juga menjawab, can we have a table for two, please? Bisakah saya memesan kursi untuk 2 orang? Kemudian waitressnya menjawab, oh silakan di sebelah sini Pak, seperti itu. Nah, ketika kita ingin mengorder makanan lagi, bagaimana cara kita bertanya atau meminta bantuan kepada waitressnya? Nah, waitressnya begini, are you both ready for order now? Jason, yes we are. Can we have the Sunday roast with vegetables and chicken salad, please? Waitress, would you like anything to drink with your meal? Jason, 2 glass of white wine, please. Nah, di sini dia sudah bisa tahapan ordering food, dia sudah tahu apa yang dia mau pesan. Ternyata si Jason pesan Sunday roast with vegetable and chicken salad. Dia pesan itu. Berarti di kasus ini Jason sudah sering mungkin pergi ke restorannya karena dia tidak minta menunya lagi. Karena kan biasa kalau pertama kali ke restoran dia mau lihat menunya dulu apa saja makanan yang disajikan. Nah, di sini si Jason dia sudah tahu apa yang dia mau pesan. Seperti itu. Nah, sebagai waitress secara polite, secara sopan, dia menawarkan lagi. Dia harus menyajikan keramah tamahan kepada pelanggannya. Dia tanya lagi, would you like anything to drink with your meal? Ada yang ingin dipesan untuk minumannya, Pak? Seperti itu. Oh, dia minta 2 glasses of white wine, please. 2 gelas white wine, please. Nah, setelah ordering food, after. Nah, ketika kita telah menyelesaikan bagian di ordering food atau main course. Nah, biasa kalau di restoran kita akan ditawari untuk makanan penutup atau dessert. Nah, coba kita lihat ekspresi apa atau bagaimana caranya si waitress bertanya kepada Jason untuk menawarkan dessertnya. Waitress, would you like to see the dessert menu? Jason,
No thanks. Can we have the bill, please? Waitressnya bertanya, Bapak mau lihat dessert menunya? Atau menu penutupnya? Dan Jason menjawab, no thanks. Can we have the bill, please? Oh tidak, bisakah kami meminta tagihannya? Nah, di dalam restoran ada 3 tahap ketika pelanggan ingin menyantap makanan yang ada di restoran tersebut. Biasa diawali dengan makanan pembuka, kemudian makanan utama atau main course, yang ketiga adalah dessert atau makanan penutup. Nah, sebenarnya makanan pembuka dan penutup itu opsional saja kepada pelanggannya, apakah dia mau ambil, apakah dia mau order atau tidak. Tapi yang paling penting adalah dia the main course atau makanan utama. Nah, poin yang teman-teman harus pelajari di sini adalah bagaimana teman-teman bisa mempelajari ekspresi yang digunakan ketika menyambut pelanggan dan menjadi pelanggan. Nanti di dalam Zoom meeting saya akan memberikan tugas kepada teman-teman bagaimana caranya mengorder food dan menerima orderan makanan dari pelanggan. Seperti itu. Nah, saya rasa cukup untuk materi asking question about food. Nanti teman-teman untuk materi yang lebih lengkap lagi bisa cari di mana saja, masih banyak source-nya yang bisa teman-teman dapat. Untuk dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.